Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mendapatkan persamaan diferensial gelombang melalui konsep energi. Nah, di video-video sebelumnya memang kita sudah membahas mengenai persamaan diferensial gelombang, bahkan bagaimana mendapatkannya, gitu ya. Tapi untuk video kali ini kita akan mendapatkan dengan cara yang lain, yaitu melalui proses kontinuisasi ya, dari suatu sistem diskrit. Sistem diskrit yang kita maksud nanti di sini adalah sistem pegas massa yang tergandeng, gitu ya. Nah, setelah nanti kita dapatkan, maka kita akan terapkan pada satu kasus yaitu gelombang pada dawai. Itu cara seperti itu kita terapkan pada gelombang pada dawai. Baik, sekarang kita langsung masuk saja. Kita tinjau dulu kasus sederhana. Ada 3 pegas ya tergandeng dengan skema seperti ini ya. Ini pegas pertama, tetapan kekakuannya atau konstanta pegasnya itu K1, kemudian pegas kedua itu K2, pegas 3 K3. Di antara pegas-pegas ini ada 2 massa. Yang pertama kita sebut M1 massanya, yang kedua M2. Nah, ketika kita simpangkan massa pertama dan ataupun massa kedua, maka si pegas itu akan mengalami pemanjangan ataupun pemendekan. Tapi dalam hal ini kita gunakan satu kata pemanjangan saja ya. Kalau pemendekan berarti pemanjangannya nanti minus gitu. Nah, jadi misalkan ini massa 1 kita geser ke kanan, maka pegas K1 itu akan memanjang katakanlah sejauh X1 yang tadinya dia dalam kondisi setimbang di X1 sama dengan 0, dia geser ke kanan jadi dia memanjang sejauh X1. Maka dan kemudian misalkan juga yang massa 2 itu bergerak ke kanan atau digerakkan ke kanan, maka dia akan memanjang sejauh min X2 untuk pegas yang ketiga. Oke. Nah, sementara untuk pegas yang kedua bagaimana? Kalau seperti itu tadi, maka dia akan mengalami pemanjangan sebesar X2 minus X1. Oke ya. Kita tinjau dulu kasus sederhana ini, 3 pegas dan 2 massa. Nah, tenaga potensial total sistem itu tentunya adalah tenaga yang terkandung di pegas ya. Maka kita hitung totalnya, yaitu tenaga di pegas 1, tenaga potensial di pegas 2, dan tenaga potensial di pegas 3. Di pegas 1 ya berarti setengah K1 X1 kuadrat. Kemudian di pegas 2 tadi kan penyimpangannya sebesar ini ya, pemanjangan sebesar ini X2 minus X1, berarti tenaga potensialnya adalah setengah K2 X2 minus X1 kuadrat. Lalu yang pegas 3 juga setengah K3 X2 kuadrat. Ya, sekali lagi tenaga potensial sistem ini terkandungnya di mana? Di pegas. Untuk tenaga kinetiknya ya berarti yang terkandung di massa. Karena kita asumsikan tadi pegasnya tidak punya massa ya. Kita asumsikan seperti itu, maka tenaga kinetik totalnya akan kita hitung dari tenaga kinetik pada massa. Massanya ada 2, berarti tenaga kinetik massa pertama dan ditambah dengan tenaga kinetik massa kedua, yaitu setengah M1 X1 kuadrat ditambah dengan setengah M2 X2 kuadrat. Ini keliru ya, ini harusnya kecepatannya ya, saya rubah ya. Ya, oke ya, jadi seharusnya ini adalah setengah M1 dx1 per dt kuadrat ditambah dengan setengah M2 dx2 per dt dikuadratkan. Oke, jadi itu bagaimana kita mengungkapkan tenaga potensial dari sistem pegas massa yang tergandeng untuk jumlah pegasnya 3, massanya 2 ya. Perhatikan cara kita menyusun persamaan ini. Nah, sekarang kita coba perumum lagi, tidak sekedar 3 pegas dan 2 massa, tetapi katakanlah kita membahas sampai N plus 1 pegas dan N massa. Ya, kalau tadi 3
pegas dan 2 massa. Sekarang ya kita perluas saja, perumum saja, N plus 1 dan N1 pegas, N plus 1 pegas dan N massa. Nah, maka untuk tenaga potensialnya lagi itu dikandung oleh pegas. Berarti kita akan menghitung tenaga potensial pegas 1, pegas 2 sampai pegas N plus 1. Nah, caranya ya untuk pegas pertama ya tentunya K1 X1 kuadrat. Ya, kemudian untuk pegas kedua ya berarti X2 minus X1 dikuadratkan di sininya ya. Yang bagian sini itu X2 min X1 dikuadratkan. Lalu yang pegas 3 ya berarti X3 min X2 dikuadratkan. Dan seterusnya sampai nanti pegas ke N itu berarti Xn minus Xn min 1 dikuadratkan. Oke. Nah, terakhir pegas ke N plus 1 berarti tinggal seperti tadi ya. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini yang N plus 1-nya berarti ini adalah Kn plus 1, di sini berarti Xn gitu ya, Xn dikuadratkan. Ya, jadi di sini Kn plus 1 dikalikan Xn dikuadratkan. Oke, itu cara kita menyusun tenaga potensial total sistem dari N plus 1 pegas dan N massa yang tergandeng itu. Nah, makanya tadi kita mulai dari kasus yang sederhana dulu, yang 3 pegas dan 2 massa, tujuannya untuk melihat pola. Ya, pola rumus yang akan kita susun gitu. Nah, yang menarik sekarang begini ya. Kita akan perhatikan mulai suku kedua. Ini kalau ini suku pertama, ini berarti suku kedua sampai suku ke N ya. Jadi yang untuk U2 sampai UN ini. Lihat. Di sini ada K2. Lalu X2. Nanti di sini K3, X3. Berarti nanti K4, X4 terus sampai KN, XN ya. KN, XN. Maka ini kita susun saja suku kedua sampai UN ini, sampai suku ke N ini kita susun dalam bentuk sigma seperti ini. Jadi sigma I dimulai dari 2 sampai N ya. Dimulai 2 sampai N. Mulai 2 ini atau 2 ini sampai N. Nah, polanya adalah kalau di sini I, maka di sini I, di sini berarti I min 1 ya. Nih lihat, ini I di sini ya. Ini I, berarti ini I min 1. Begitu juga nih ya. Ini I, ini juga I, ini juga I min, ini I min 1. Nah, maka kita buat rumusnya berarti sigma I dari 2 sampai N setengah KI kalikan XI minus XI min 1 ya. Jadi untuk U2 sampai UN kita rangkum dalam bentuk sigma seperti ini. Kemudian yang suku pertama dan suku N plus 1 kita biarkan tetap ya. Tadinya seperti ini ya tetap seperti itu. Nah, tetapi kita juga bisa menuliskan yang sigma ini dalam bentuk yang sedikit berbeda. Maksudnya indeksnya, indeks penjumlahannya ini. Kalau tadi kita pakainya I di sini adalah mulai KI. Di sini ada KI XI minus XI min 1. Maka sekarang kita perhatikan saja ya. Tadi kan kita pakai indeksnya yang ini nih. I2, I3, terus sampai IN. Bagaimana kalau kita pakai indeksnya yang ini? Kalau ini I, berarti di sini nanti I plus 1. Di sini berarti I plus 1. Ya. Maka kita ganti sekarang pakainya indeksnya I. I-nya mulainya berarti dari 1. Ya, mulai dari 1. Karena ini mulai dari 1 di sini. Sampai nanti I min 1. Yang ini ya. Sampai ini N min 1. Berarti dari mulai 1 sampai N min 1 ini ya. Sampai N min 1 ini. Nah, berarti yang di depan sini itu XI plus 1. Yang K-nya juga ngikuti indeksnya ini. Berarti KI plus 1. Oke ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ingat kalau seperti ini berarti indeksnya di sini adalah indeks penjumlahnya ya. Dari 2 sampai N. Sementara yang ini dari 1 sampai N min 1. Nah, sekarang yang suku pertama dan yang terakhir tidak kita apa-apakan dulu ya. Sampai di sini tidak kita apa-apakan dulu. Sekarang kita definisikan X0. X0 itu sebagai nilainya adalah 0. Kita definisikan seperti itu. Begitu juga Xn plus 1. Kita definisikan nilainya 0. Maka kita boleh tulis lagi sekarang. Lihat, yang sigma tadi tetap tidak kita rubah-rubah.
Yang suku pertama sekarang kita manipulasi bentuknya. Jadi K1 kalikan X1 minus X0 dikuadratkan. Karena X0 tadi adalah 0, ya berarti ini tidak berpengaruh ya. Perubahan bentuk penulisan seperti ini tidak berpengaruh. Nilainya tetap sama seperti sebelumnya. Begitu juga yang ini ya. Lihat di sini Xn plus 1-nya itu kan kita definisikan nilainya 0. Berarti 0 dikurangi Xn ya. Lalu dikuadratkan ya juga Xn kuadrat. Sehingga sekarang sebenarnya persamaan ini sama dengan persamaan sebelumnya. Itu tadi persamaan 4 tadi ya. Nah sekarang tapi lihat. Kalau di sini tadi I mulai dari 1 sampai N-1. Sementara bentuk polanya yang suku pertama dan suku Kn plus 1 sekarang sudah mengikuti polanya yang ini nih, yang sigma ini. Yaitu ini I plus 1, ini I plus 1. Ini juga I plus 1, I plus 1 kan gitu. Maka dua suku pertama dan terakhir ini bisa kita gabungkan dalam sigma sekarang. Dengan catatan kita rubah indeks penjumlahannya dari 0, batas-batas penjumlahannya dari 0 menjadi sampai N. 0-nya untuk yang suku pertama ini, N-nya untuk suku yang terakhir ini. Gitu ya. Jadi untuk tenaga potensial sistem pegas massa tergandeng dengan jumlah pegas N plus 1 dan massanya N, kita bisa tuliskan tenaga potensialnya seperti ini. Ya. Jadi cukup pakai 1 sigma ini. Untuk tenaga kinetik sistem juga sama nih. Seperti yang sebelumnya tinggal kita jumlahkan saja tenaga kinetik masing-masing massa. Lagi-lagi ini saya keliru ya. Ini kita rubah dulu. Ya, ini sudah kita rubah. Jadi tenaga kinetiknya ya setengah M1 dx1 per dt dikuadratkan plus setengah M2 dx2 per dt dikuadratkan plus dan seterusnya, ini plus ya harusnya. Ya, oke, saya edit lagi. Jadi terakhir setengah Mn dxn per dt dikuadratkan. Atau kita rangkum dalam bentuk sigma ya, jadi seperti ini ya. Dari I1 sampai N setengah Mi dxi per dt dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai perumumannya untuk kasus yang kontinu. Perumumannya dalam hal ini ya lebih umum maksudnya daripada tadi, tapi bukan yang paling umum gitu ya. Nah, perambatan getaran dari pegas 1 sampai pegas 3 begitu tadi, atau dari pegas 1 sampai M plus 1 itu dapat kita pandang sebagai suatu gelombang ya, karena itu merupakan bentuk gangguan yang merambat juga gitu. Nah, tapi itu merambat di medium yang diskret, kita katakan begitu. Jadi terdiri dari pegas 1, pegas 2, pegas 3, pegas 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan modelkan perambatan gelombang di medium yang kontinu melalui perumuman dari kasus tadi. Nah, maka kalau tadi kita berbicara massa itu M1, M2, M3 sampai Mn misalkan gitu, maka sekarang kita untuk kasus kontinu kita berbicaranya adalah elemen massa dm gitu ya. Nah, elemen massa dm itu kita nyatakan dalam bentuk lambda kalikan dx. Ini masih satu dimensi berarti ya. Lambda dx. Lambda adalah rapat massa per satuan panjang. Atau bisa juga ditulis sebagai lambda per A dV gitu ya. Tentunya luas A itu adalah luas tampang medium dalam arah perambatan gelombang gitu ya. Nah, kemudian peubah simpangan yang tadi kita nyatakan sebagai XI, kali ini kita nyatakan dalam bentuk CX ya, CX. Ini nanti bisa mewakili baik itu simpangan yang searah dengan arah perambatan gelombang, ya simpangan getarannya itu searah dengan arah perambatan gelombang, ataupun yang tegak lurus ya. Jadi maksudnya kita berbicara yang longitudinal ataupun transversal, bisa kita lambangkan arah simpangannya dengan besi X ini. Ya. Kemudian untuk kecepatan getarannya ya berarti partial C per partial T gitu ya. Kalau tadi dx per dt, sekarang kita gunakan partial C per partial T. Nah, sekarang untuk tenaga potensial dan tenaga kinetik unsur dm. Jadi kita sekarang berbicara satu unsur dm dulu. Kalau dalam kasus tadi berarti kita berbicara satu massa saja. Nah, satu massa dan pegas gitu ya. Kalau ini sekarang kita berbicara satu unsur dm.
Tenaga potensialnya adalah setengah K, berarti psi X plus dx min psi X dikuadratkan. Yang ungkapan ini ya kita bisa nyatakan sebagai dpsi sebenarnya ya. Diferensialnya psi, dan kita akan nyatakan dalam bentuk parsial C per parsial X dx gitu ya. Kemudian dikuadratkan tentunya. Nah kemudian tenaga kinetiknya ya tinggal setengah dm parsial C per parsial T dikuadratkan. Kayak ini untuk satu unsur massa dm. Dengan K ya tetap itu adalah tetapan kekakuan medium. Oke, kemudian nah ini ya. Kita gunakan sekarang besaran lain yaitu tetapan elastisitas medium E. Itu tetapan elastisitas medium persatuan panjang ke arah perambatan gelombang E. Dan tetapan ini untuk pegas seragam ya pada kasus yang mau kita perumum ini ya, itu kan berbanding terbalik dengan panjangnya. Nah, kemudian untuk medium dengan rentangan sejauh dx, maka kekakuannya si medium tadi adalah K sama dengan E per dx ya. Untuk saat tahap ini ya kita terima dulu ini sebagai sesuatu yang ditetapkan begitu ya. Karena mungkin pembahasan mengenai medium yang elastis itu atau teori elastisitas itu belum kita dapatkan ya. Jadi ini harus kita terima saja dulu penetapan rumus-rumus ini tadi di bagian poin ini ya. Nah sekarang dengan kita punya K sama dengan E per dx ini, kita tinggal terapkan pada rumus ini tadi ya, baik potensial maupun yang kinetiknya. K-nya masuk ke sini nanti ya, K-nya masuk ke sini. Kemudian kita punya tadi dm adalah lambda per lambda kalikan dx. Nah, maka kalau ini tadi adalah tenaga potensial dan kinetik per unsur dm, maka tenaga potensial dan kinetik seluruh medium, tidak hanya satu unsur dm saja, itu kita dapatkan dengan cara apa? Kita integralkan seluruh tenaga potensial dan kinetik ini untuk seluruh unsur dm dalam medium. Maka kita lakukan pengintegralan untuk seluruh medium, katakan mediumnya M. Maka kalau dijumlahkan tenaga kinetik total dan potensialnya, akan kita dapatkan tenaga mekanis. Gitu ya. dk-nya tadi adalah setengah K parsial C per parsial X dx dikuadratkan, sementara du-nya adalah setengah dm parsial C per parsial T dikuadratkan. Nah, K-nya tadi adalah E per dx, dm-nya adalah lambda kalikan dx, berarti ini penggantinya K ya, yang ini ya. Lalu yang lambda dx-nya di sini adalah penggantinya dm. Kemudian kita bisa lakukan manipulasi di sini ya. Di sini ada pembagi dx, di sini ada dx dikuadratkan, maka nanti tersisa satu dx di atas, kita keluarkan ke sini. Kemudian di sini juga ada dx, juga kita keluarkan ke sini. Maka tersisa di dalam kurung kotak ini ya berarti E kalikan parsial C per parsial dx dikuadratkan ini. Kemudian lambda kalikan parsial C per parsial dt dikuadratkan. Oke ya. Nah ini adalah ungkapan untuk tenaga mekanis total pada medium ya. Kita jumlahkan untuk tenaga kinetik totalnya dan potensial totalnya. Nah kemudian begini, karena asumsi kita, pembahasan kita ini tenaga mekanisnya itu lestari ya, maka kalau kita ambil turunannya terhadap waktu itu tentunya akan 0 ya, akan 0. Sehingga kita akan dapatkan kalau kita ambil turunan parsialnya si EM ini terhadap parsial T, yaitu turunan parsialnya bisa kita masukkan ke setiap suku di sini, harus kita hasilkan sama dengan 0 ya. Nah sekarang lihat turunan parsial per parsial T ini masuk ke sini, ketemu dengan si parsial C per parsial X dikuadratkan ini, dan juga ketemu dengan parsial C per parsial T dikuadratkan di sini. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Ini kita turunkan yang bagian ini ya, kita turunkan.
menjadi 2 kalikan parsial C per parsial X dikalikan dengan turunan parsial per parsial T dari si parsial C per parsial X ini. Begitu juga yang sebelah, yang suku kedua ini juga sama. Kita turunkan jadi muncul 2 parsial C per parsial T dikalikan dengan parsial per parsial T dari parsial C per parsial T ini. Oke. Kemudian kita angka 2 ini ya bisa kita keluarkan dari kurung ini, ketemu dengan setengah, jadi hilang setengahnya. Kemudian yang ini parsial C per parsial X, lalu diturunkan ke T, kita tukar urutannya. Pertama turunkan dulu terhadap T, baru turunkan terhadap X, gitu ya. Kemudian yang ini kita tuliskan saja yang parsial per parsial T terhadap parsial C per parsial T ini menjadi parsial kuadrat C per parsial T kuadrat. Oke, sekarang kita akan fokus pada suku pertama ini dulu. Ya, kita fokus saja pada suku pertama. Oke. E parsial C per parsial X ini kita nyatakan sebagai A. Yang sisanya ini kita nyatakan sebagai DB. Oke. Kita nyatakan sebagai DB. Maka kalau ini DB, berarti B-nya adalah parsial C per parsial T ya. Nah, suku pertama ini coba kita integralkan terhadap dx ini ya. Kita integralkan. Ini berarti adalah ungkapan integral AdB ya. Itu adalah integral AdB. Nah, kita selesaikan dengan rumus integral parsial. Berarti AB dikurangi integral B dA. Ini A-nya, ini B-nya parsial C per parsial T. Kita hitung di batas-batas medium. Ya, maksudnya ada M di sini, maksudnya dihitung ini di batas medium. Kemudian dikurangi dengan integral M E parsial C per parsial T parsial kuadrat C per parsial X kuadrat. Oke, ini karena dihitung di batas medium, ya pesinya itu di batas medium itu pesinya harus lenyap, begitu juga turunannya. Nah, sehingga ini akan bernilai 0, maka kita tersisa hanya punya yang minus ini. Nah, ini kita kembalikan lagi ke sini. Tadi kan ini di suku pertama kan, kita kembalikan lagi ke suku pertama ini, maka kita punya sekarang minus ini ditambah dengan ini ya. Kita punya minus ini ditambah dengan ini. Nah, sekarang ini di sini kita punya parsial C per parsial T, di sini juga ada parsial C per parsial T. Kita bisa keluarkan dari kurung menjadi di sini ya, parsial C per parsial T yang di dalam kurung tersisa ini tetap harus sama dengan 0 karena tadi asal usulnya dari turunan EM terhadap T ya, turunan parsial EM terhadap T. Nah, karena integral ini, karena persamaan ini itu harus berlaku untuk sembarang unsur massa M ya, kita ambil bentuk M seperti apapun atau kasus apapun ini harus sama dengan 0, maka agar terjamin sama dengan 0, ya yang dalam suku ini harus kita sama dengan kan 0. Harus kita jamin dia sama dengan 0. Jadi kita harus punya persamaan ini ya, agar ini berlaku memang untuk sembarang M. Sehingga kalau E itu bergantung pada X, maka kalau kita runut dari awal kita akan dapatkannya bentuknya seperti ini ya. Berbeda dengan yang ini tadi, dalam hal ini si E-nya masuk dalam turunan yang ini. Ya, begitu. Jadi ini mungkin kita katakan lebih umum dari yang ini tadi ya, lebih umum dari yang ini. Jadi inilah persamaan diferensial gelombang yang mau kita cari. Tadi kita peroleh melalui konsep energi. Jadi kita susun tenaga mekanisnya dari sistem tersebut, dan cara kita menyusun juga kita meniru atau kita memperumum atau mengkontinuisasikan dari sistem yang diskrit. Itu lalu kita sampailah pada persamaan ini. Gitu ya. Kalau E-nya konstan, ya kembali seperti tadi ya, kita tuliskannya bentuknya seperti ini. Oke ya. Itu. Nah, kemudian untuk gelombang mekanis yang longitudinal dalam batang atau pegas, E itu merupakan modulus elastisitas tarikan atau modulus Young ya. Y biasanya disimbolkannya. Jadi E-nya itu adalah Y yang mungkin biasa kita temukan dalam pembahasan ini ya. Gitu.
atau juga bisa berupa tetapan elastisitas pegas persatuan panjang ya, tergantung nanti kasus yang kita bicarakan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu gelombang pada dawai. Kita tinjau kasus medium berupa dawai dengan tegangan T. Jadi si dawainya kita kasih tegangan T. Nah, sekarang kita tinjau satu unsur dm pada dawai tadi, dimulai dari X sampai X plus dx. Unsur ini akan ditarik oleh tegangan T. Di sisi kanannya ditarik ke kanan, di sisi kirinya ditarik ke kiri, gitu ya. Maka kita akan tinjau sekarang gaya tegang talinya dalam arah melintang, ya, dalam arah melintangnya. Jadi arah tegak lurus terhadap X ini ya. Nah, kita tinjau yang sebelah kanan. Oke, kalau T-nya ke sana tarikannya, maka T ini membentuk sudut theta terhadap X ya, dan gaya tegang talinya berarti yang ini nih ya, yang arah melintangnya yang ini. Oke, begitu juga untuk yang sebelah kiri, ini adalah yang maaf ini saya kebalik panahnya ya, harusnya ke bawah ini ya, bawah ya, panahnya harusnya ke bawah ini, yang bagian ini. Oke, karena X dan dx ini cukup berdekatan, ya, artinya dx itu sangat kecil, maka kita dapat dekati sudut-sudut ini sama-sama theta sebenarnya. Bukan sebenarnya, kita dapat dekati dengan sama-sama nilainya theta. Nah, kita tinjau sekarang yang bagian kanan dulu ya, bagian kanan. Def tegak lurus plusnya, yang ini dia, itu bisa kita dapatkan dari T sin theta. Jelas ya? T sin theta. Di mana? Di X plus dx ini ya. Nah, tapi nilai ini juga bisa kita dekati dengan tangan theta ya. Makanya saya gunakan simbol ini ya, approximation. Kita bisa dekati dengan ini. Sementara tangan theta tidak lain adalah parsial C per parsial X di X plus dx ya. Tangan theta ini dibagi ini, itu kan parsial C per parsial nilai kemiringan dari dawai ini di titik X plus dx. Kita dapatkan ini ya. Oke. Kemudian sekarang yang sisi kiri dengan cara yang sama ya. Itu komponen gaya arah melintangnya di sisi kiri adalah minus T sin theta di X, dapat didekati dengan minus T tangan theta. Sin thetanya kita dekati dengan tangan theta. Kemudian tangan theta ini tidak lain adalah parsial C per parsial X di titik X. Maka gaya total melintang yang bekerja pada elemen dx tadi ya, pada elemen dx tadi itu kita ya, pada elemen ini dx ini itu bisa kita dapatkan dari kita jumlahkan dua komponen gaya melintang ini ya. Gaya total melintangnya bisa kita dapatkan dari kita jumlahkan gaya melintang di sisi kanan dan di sisi kiri. Di sisi kanan adalah ini, di sisi kiri adalah ini. Dan bentuk ini tidak lain adalah diferensial dari T parsial C per parsial X ya. Jadi dapat kita tuliskan sebagai parsial per parsial X T parsial C per parsial X dx. Oke ya. Gaya inilah yang menyebabkan unsur massa dm pada dx tadi itu akan mengalami percepatan ya. Nah, maka kita hitung atau kita tinjau konsekuensinya ya. Dia akan mengalami percepatan sebesar ini, parsial kuadrat C per parsial T kuadrat. Kalau kita kalikan unsur masanya yaitu dm, maka kita dapatkan gaya, begitu kan? Dan gaya ini harus sama dengan gaya yang ini, ya. Jadi parsial per parsial X T parsial C per parsial X dx. Ini tentunya kita menggunakan hukum Newton 2 ya. Nah, sekarang dm-nya sendiri tadi adalah lambda dx. Nah, jadi kita bisa gantikan sekarang di sini dm sama dengan lambda dx, kita punya lambda dx. Di sini kita juga tadi punya dx, ini punya dx. Ya, jadi kita bisa dapatkan lambda parsial kuadrat C per parsial T kuadrat sama dengan parsial per parsial X, T parsial C per parsial X. Ya, kita dapatkan ini. Kalau T-nya seragam sepanjang dawai, ya berarti
T-nya bisa kita keluarkan dari turunan ini. Kita punya persamaan ini ya. T-nya kita keluarkan dari turunan parsial per parsial X ini. Lalu semua sisi kanannya ini nanti kita pindahkan ke kiri. Pindah dalam tanda kutip ya. Jadi kita punya ini. Kalau ditanya, ini adalah persamaan diferensial gelombang ya. Kalau ditanya kecepatannya mana, ya tinggal kita definisikan saja U sama dengan akar T per lambda. Ya, ini semua suku dibagi dengan lambda, maka kita punya U-nya adalah, atau kecepatannya adalah akar T per lambda. Yaitu adalah kecepatan fase dari gelombang yang merambat pada medium itu. Jadi E di sini, E tadi di persamaan diferensial yang kita dapatkan itu, pada kasus dawai, E-nya diwakili oleh si T ini ya. T. Oleh tegangan tali. Tegangan dawainya gitu ya. Baik, jadi sampai di sini kita sudah belajar mendapatkan persamaan diferensial gelombang melalui konsep energi. Dan itu kita peroleh dengan cara kita start dari kasus diskrit yang sederhana, kasus diskrit yang lebih umum, lalu itu kita kontinuisasi gitu ya. Jika kita dapatkan bentuk persamaan diferensial gelombang. Kemudian kita terapkan juga cara yang sama pada kasus dawai gitu ya. Nah, oke, untuk pembahasan selanjutnya insya Allah akan kita terapkan lagi pada kasus yang lebih umum, yang mungkin sampai 3 dimensi. Dan insya Allah nanti juga akan kita tambahkan materi mengenai gelombang seismik. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.